wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua bisa bareng di sini untuk kita diseminasi konsep-konsep penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya mungkin Bu Tuti mau ada sambutan dan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Hari ini ada diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Bu Indi sebagai tugas dari kegiatan program guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, ini semoga kegiatan ini bisa menjadi tambahan wawasan buat kita, bisa diambil positifnya buat sekolah kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung kegiatan didik. Semoga teman-teman bisa dapat ganjaran dari Allah karena telah membantu teman kita. Semoga teman-teman yang lain bisa ikut kegiatan ini. Minimal buat dirinya sendiri, buat diri sendiri. Hingga dapat lebih baik lagi dapat dijelaskan ke teman-teman yang lainnya. Ya, untuk yang belum, yang muda-muda, yang potensial banget, saya sangat mendukung kegiatan seperti ini. Ya Bapak Ibu, Batias and the gang, Atayas, Pak Rudi, Bu Sandra, Bu Novi, Bu Anis, Bu Sendari, Bu Ewa, siapa lagi yang membawa tersebut? Semuanya, ya? semuanya di masa. Ya makanya semuanya silakan ada kesempatan ikuti, nothing tulus aja. Oke, silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Jadi teman-teman, saya tuh ingin mengingat kepada sekolah. Dari kurang lebih saya mengikuti program pendidikan guru penggerak mau berjalan 3 bulan ya. Jadi ini yang harus didiseminasi. Diseminasi apa sih? Jadi menyebarluaskan info-info suatu konsep atau hal-hal atau ide terbaru di sini tentang penerapan budaya positif. Untuk catatan, budaya positif itu nggak hanya di sekolah, tetapi banyak di instansi-instansi yang lain. Karena kita ini instansi pendidikan, jadi penerapannya di sekolah. Sebelumnya, silakan teman-teman untuk berdiri, kita menyanyikan sama-sama lagu Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai air menutup mata. Terima kasih teman-teman, boleh duduk kembali. Apa Anda bisa lihat? Di sini pengertian budaya positif ya. Budaya positif itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Teman-teman di sini ada yang tahu filosofi Ki Hajar Dewantara? Benar, Tuturi Handayani, Ingarso, Ing Madya, Jadi sebagai salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu sebenarnya ada tujuan untuk
menumbuhkan karakter yang baik bagi warga sekolah, dan akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Seperti itu teman-teman. Konsep-konsep inti budaya positif pada lingkungan sekolah itu nanti saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan penghargaan, ada 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin teman-teman di kelasnya udah ada yang beberapa atau dalam komprehensif pun sudah ada yang menerapkan atau memberikan info tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu budaya positif yang harus dibiasakan di sekolah. Perubahan paradigma belajar. Dari mulai perubahan paradigma belajar, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, mengubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apa sih itu stimulus, apa itu kontrol gitu kan ya. Menurut William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu jadi pemahaman kita yang salah akan sesuatu gitu. Ilusinya guru mengontrol murid. Kan kebanyakan kita pasti kita harus murid itu harus hormat pada guru, tapi ternyata tidak sepenuhnya itu murid mengizinkan kita mengontrol mereka. Misalnya, makanya masih ada murid yang melawan gitu. Terusnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, atau menunjukkan bisa saja ditolak murid, dan hal ini menyebabkan ketergantungan murid pada guru. Jadi misalnya, wah kamu hebat ya gitu, tapi ada anak murid yang misalnya berpikir katanya aku yang hebat gitu kan. Makanya ada masih murid yang suka melawan guru dari pemikiran-pemikiran salah tentang kontrol kita terhadap murid. Terus ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal nyatanya membuat orang merasa bersalah itu menciptakan identitas murid yang gagal. Mereka akan selalu merasa negatif. Jadi kita kalau udah melabelkan murid emang tukang bercanda, emang tukang jalan-jalan, itu pasti membuat dalam diri murid itu jadi kenapa ya bapak ibu guru kok mencap aku kayak gitu. Jadi muridnya juga merasa gagal atau kecewa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita masih ada nih, mungkin dari saya sendiri kadang-kadang atau seringnya, ayo dong anak-anak dalam hal berhitung ya gitu ya. Pasti bisa kok semuanya kelas 1. Ternyata potensi diri siswa itu masing-masing berbeda gitu. Ini miskonsepsi tentang paradigma pembelajaran. Dalam tabel saya akan menjelaskan di sini yaitu realitas stimulus antara stimulus dan teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita sama, padahal nyatanya tiap kita ini mempunyai kebutuhan yang berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama, padahal sejatinya setiap anak mempunyai gambaran atau pandangan yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya nggak semua orang sepakat atau sepaham dengan gitu. Terusnya orang bisa kontrol saya. Ternyata kita nggak bisa mengontrol orang kalau dalam teori kontrol seperti itu. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa dikontrol sama orang lain. Misalnya guru A ingin mengontrol guru B, ternyata guru B itu menolak. Berarti kan teori dari stimulus respon itu sudah tidak terakui lagi gitu. Terus pemaksaan ada pada saat pembujukan gagal. Padahal kalau misalnya di teori kontrol itu yang didahulukan adalah kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti saat ini sebenarnya teman-teman hadir di sini tuh sudah merupakan kolaborasi bagi sekolah kita gitu. Jadi sama-sama bertukar ilmu. Terus model berpikir menang atau kalah kalau di stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol kita menemukan win-win solution, atau bagaimana kedua pihak atau berbagai pihak sama-sama mendapatkan solusi yang seimbang gitu. Ini miskonsepsi dalam paradigma pembelajaran.
Lalu saya balik ke disiplin positif ya. Sebentar, mungkin kurang besar. Oke, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Ada yang mau jawab? Paksaan, kayaknya gitu. Terus ada lagi? Disiplin? Dibaca aja ya. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan, sehingga cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, kayak gitu. Anak-anak harus datang 00.30. Ternyata orang tuanya itu di rumah punya kesibukan sendiri, sehingga anak-anak bisanya setiap hari, misalnya ada satu anak sampai sekolah di 06.45. Apakah anak itu nggak boleh kita biarkan masuk kayak gitu setiap hari kalau telat 15 menit? Tentu saja nanti di situ ada kolaborasi bersama orang tua. Bagaimana juga orang tuanya harus mengerti kalau sekolah itu merupakan pembelajaran anak-anak, yang mana disiplin itu diperlukan gitu. Terusnya, disiplin positif itu indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat, atau kalau bahasa romantisnya sama-sama sense of belonging, memiliki rasa kebersamaan yang setara. Terusnya merasa terhubungkan satu sama lain karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin diri. Ki Hajar Dewantara maupun Kusen merupakan pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar kontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Jadi nilai ini sebenarnya berlaku di mana aja, nggak di Indonesia, di Amerika, pokoknya berlaku secara di seluruh negara. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Apa sih nilai-nilainya? Nah, disiplin positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan adalah, kalau di sekolah itu adalah P5. Jadi profil pelajaran Pancasila itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal, di mana ada pilar beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernasionalistis, berkehendak global, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Lalu ada nilai-nilai yang diambil dari sifat murid, yaitu adanya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Ada lagi yang keempat itu petunjuk seumur hidup dari keterampilan hidup. Ada keterampilan hidup yaitu nilai-nilai bagaimana seseorang bisa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, bukan pembicara yang aktif ya, maksudnya pendengar yang aktif, termasuk bagian dari menyimak, mengamati, menganalisis lingkungan sekitar apa yang sedang terjadi. Terus tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri, memberikan yang terbaik dari diri kita. Dan nilai petunjuk hidup ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibel, atau berorganisasi. Kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, memecahkan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Terus nilai The Seven itu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, dan keadilan. Yang kelima, proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada dari mulai rasa peduli sampai pengertian. Oke, terus yang ketiga ini ada konsep tentang motivasi perilaku manusia. Kita sebenarnya
kita sebenarnya dalam diri kita tuh ada dua motivasi kita ya. Yang pertama yaitu motivasi yang datangnya dari eksternal diri kita, dari luar diri kita. Apa aja faktornya, terus motif internal apa yang ada dalam diri kita. Jadi kita hidup itu berdasarkan 3 motivasi perilaku manusia. Yang satu, motivasi hidup itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya siswa bisa aja datang tepat waktu tapi nggak sadar akan dirinya sendiri, tapi hanya untuk menghindari takut dihukum oleh guru, makanya dia cepat-cepat datang tepat waktu. Terus untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Misalnya anak itu rajin berlatih, hitungannya cepat, tapi ternyata hanya ingin reward dari gurunya, seperti itu. Dan yang motif internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motif internal ini datang dari kita, bahwa adanya hukuman ataupun penghargaan itu kita nggak peduli, tapi yang penting diri kita sendiri lurus. Maksudnya ada nggak ada guru kita harus tertib, kita bagi murid gitu ya. Terusnya ada nggak ada reward kita harus tetap rajin belajar. Jadi itu motif internal dari dalam diri sendiri. Nah, hukuman. Apa sih hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, jadi hanya guru yang memberikan. Sedangkan kalau penghargaan itu adalah motivasi. Motivasi ini kadang-kadang juga bisa membuat murid merasa dihukum dengan penghargaan. Maksudnya apa sih dihukum dengan penghargaan? Jadi motivasi yang kita lakukan jangka panjang atau yang kita biasakan pada suatu saat akan kita hentikan, itu ternyata berdampak buruk bagi murid. Karena bisa aja kalau misalnya nggak ada hadiah, nggak ada reward, murid itu akan berhenti tertib, murid itu akan berhenti rajin, seperti itu. Untuk jelasnya mungkin saya sudah membuat video yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Contohnya ya, speakernya udah berapa? Suara kami sih sampai.
Oke, ini nomor 1, 2, tambah 2. Nah, hati ya, tapi temennya ngambil jawaban kamu. Nomor 2. Mudah bukan? Mudah. Oke, nomor 3. Oke, siapa yang mau mengerjakan nomor 1? Aku. Banget nih, ada semangat ya, karena ada hadiahnya ya. Kalau gitu Dian, oke. Silakan Dian. Berapa ini? 4 bener ya? Silakan kembali. Oke, sekarang nomor 2. Baki. Wah, ada siapa nih? Baki silakan. Bener nggak? Oke, kita akan ke Baki. Oke, siapa lagi? Nomor 3. Siapa mau? Oh, dari sebelah sini. Kenzi, silakan Kenzi. Ya. Berapa itu Alung Kenzi? Ya, stikernya habis Kenzi. Gimana dong? Hah? Ibu lupa. Maaf ya anak-anak ya. Harusnya kalian tetap semangat ya. Ada ataupun tidak hadiah. Kenzi nolong ibu ya. Oke. Nah itu kalau tadi secara teori sudah dipaparkan, jadi secara videonya biar bisa lebih mengerti. Jadi kalau misalnya hukuman itu akan menimbulkan bekas-bekas luka, kesal oleh anak murid kita gitu. Karena merasa kok gurunya jahat, galak amat gitu kan ya. Mungkin itu kita alami di masa-masa kita. Generasi berapa ya Bu sekarang kita milenial? Ya terus sama kalau misalnya penghargaan itu diberikan boleh, masih ada guru yang suka memberikan reward, tapi baiknya tuh dalam jangka pendek, karena kalau jangka panjang itu nggak akan bisa. Dan diberikannya itu pada saat momen-momen tertentu, misalnya anak berprestasi dalam kejuaraan lomba, atau misalnya bersikap baik gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi harus ada momen-momen tertentu seperti itu. Selanjutnya. Nah, sekarang kita beralih ke 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, seluruh manusia itu memiliki tujuan dilakukan dengan usaha terbaik, yaitu untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar yang harusnya dipenuhi oleh kita, salah satunya atau mungkin nggak semuanya terpenuhi, tapi misalnya ada 4, ada 5 seperti itu. Jadi ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima. Saya beri contoh di sini Dinda, siswa kelas 3. Dia ini akan memenuhi kebutuhan dasar apa ya? Misalnya kalau sikonnya ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus terang, tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Jadi dalam diri Dinda sebenarnya dia pengen nyanyi-nyanyi, pengen teriak-teriak karena apa? Ingin memenuhi kebutuhan dasar untuk kesenangannya. Terus ada lagi
Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kita kan suka ya negar anak ya. Wah, rambutnya baru dicukur, ganteng banget. Atau misalnya, wah kuncirannya bagus banget. Nah, dari sini seorang anak akan merasa kalau misalnya yang dari sapa sama gurunya itu berarti kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterimanya itu dia tidak merasakan dari seorang guru gitu. Terus aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti anak itu ingin kebebasan, kebutuhan dasar kebebasannya tuh ingin dipenuhi. Misalnya mungkin dengan kita ada jadwalnya belajar di luar kelas seperti itu. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia merasa dia belum menguasai suatu hal atau materi yang ibu gurunya lakukan, padahal dia pengen hal itu terpuaskan gitu. Jadi sebenarnya ini dianalogikan dalam pembelajaran, tapi dalam kehidupan kita sebenarnya juga kita ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia, kurang lebih seperti itu. Terus ke restitusi 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru kita tuh punya posisi kontrol. Yang pertama adalah bentar ya, sini. Saya jelasin restitusi dulu. Apa sih restitusi itu? Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lain. Kalau tadi kan ada hukuman dan penghargaan, di sini ada disiplin positifnya restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi misalnya ada anak yang telat datang sekolah, bukan kita nyalain kenapa telat tiap hari gitu, tapi kita tanya tuh, ada nanti dialognya, saya akan kasih tahu videonya. Jadi itu anak ditanya, jadi anaknya menjelaskan sendiri, kita cuma bertanya kenapa telat, nanti dia menjelaskan misalnya bangun kesiangan, kita tanya lagi kenapa bangunnya kesiangan, habisnya semalam keasikan main HP gitu. Seharusnya bagaimana ya? Seharusnya saya nggak main HP, Bu. Nah, kalau nggak main HP sampai malam, kira-kira kamu bisa nggak datang sekolah tepat waktu? Nanti dia yang jawab sendiri, bisa, Bu. Jadi anak-anak nanti berpikir, kita ajak, kita tuntun untuk bahwa bermain HP berlebihan itu nggak bagus, membawa dampak ke pembelajaran mereka. Nah, 5 posisi kontrol yang kita miliki sebagai seorang guru adalah guru itu bisa menjadi penghukum. Tadi udah videonya ya. Ada tuh guru yang menghukum aja kerjanya. Terus pembuat rasa bersalah atau memposisikan sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi ini, yang paling baik sebagai guru adalah kita sebagai posisi manajer. Dalam video saya tidak membuat, yang video saya sendiri, saya tidak membuat 5 posisi kontrol sebagai guru penghukum gitu, tapi saya membuat bagaimana sih seorang guru menjadi posisi manajer. Jadi ini secara general video yang diambil dari Kemendikbud. Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines and Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman.
4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Siapa tadi? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas. Identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu udah mulai ketahuan ya. Semoga maksudnya
bisa lebih dipahami posisi kita sebagai guru. Ini tadi kan versinya Kemendikbud, kalau ini versinya para SD 3 kelas 11. Contohnya ya. How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about the free version of the best communication assistant in the world. Millions have chosen to go beyond their default grammar checkers and use Grammarly. My cousin Izzy, a graphic designer, is one of them. Saya sangat senang berbincang dengan guru saya dan juga Pak Kapan telah terima kasih yang boleh
Lanjut, lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, sekarang kita ke keyakinan kelas. Kayaknya guru di sini juga ada yang sudah buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat dan lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif siswa, berisi beberapa pertanyaan yang membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar dan mengajar yang lebih efektif. Sifatnya tidak memaksa dan mengikat, karena semua hasil dilaksanakan anggota secara tanggung jawab. Untuk videonya, kurang lebih ini tata cara pembuatan atau tahap pembuatan keyakinan kelas ya teman-teman. Yang penting nanti tulis
Jadi saya dan teman-teman saya membuat keyakinan kelas. Kami sangat senang sekali belajar di minggu. Teman-teman sampai materi keyakinan kelas ada pertanyaan mungkin? Apa lanjut? Lanjut ya. Oke, di sini ada masuk yang terakhir segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi adalah, kalau tadi kan restitusi ya, kalau segitiga restitusi ini kita melakukannya dalam 3 tahapan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini segitiga restitusi tabelnya, yaitu yang pertama tahapan validasi kebutuhan, yang kedua menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan maksudnya keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Misalnya perbuatan mereka kurang tepat, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini ada videonya. Bagaimana anak-anak pelajarannya? Sudah selesai semua? Kira-kira tulisannya bagus apa enggak ya? Haris, kamu baru datang. Kenapa? Selamat sekolah. Nah, jadi Haris kalau pelajarannya sudah sekarang Haris dulu, nanti kita bicara ya. Oke, silakan. Jadi ibu yang menjelaskan apa bahasa Indonesia ya. Selanjutnya kita belajar IPAS, oke? Oke, persiapkan bukunya. Apa kabarnya Haris? Oke, Haris? Haris? Kira-kira tahu nggak kenapa ibu pakai itu? Apa Haris? Menurut Haris, selamat datang sekolah itu bukan salah atau benar? Salah, jadi karena kenapa tuh dalam belajar? Kenapa Haris bisa lambat datang ke sekolah? Oh begitu. Kenapa Haris tidur malam? Apa yang Haris kerjakan? Ibu karena kalau ibu ada acara TV yang seru juga ibu akan terus menonton karena ibu penasaran yang harus
sekarang coba kamu lihat tindakan kamu harus mana ini tindakan kamu memiliki itu adalah apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat tidak sesuai ya menurut kamu kenapa tidak sesuai yang tindakan saya memang tidak sesuai dengan yang diinginkan yaitu datang sekolah tentang waktu Aris kira-kira gimana ya menurut kamu apa yang kamu harus lakukan agar tidak datang lagi saya akan tidur lebih awal lagi dan tidak makan TV sampai malam sehingga saya bangun lebih pagi dan datang sekolah. Mereka habis itu kamu sudah paham ya bagaimana cara datang tepat waktu, yaitu tadi tidak tidur larut malam, tidak bangun tidur larut malam, biar apa? Biar bangunnya lebih pagi dan sekolahnya datang lebih cepat ya. Baik Haris, mari kita belajar sama-sama ya. Silakan kamu kembali ke saya senang berdiskusi dengan ini saya jadi tahu tidak boleh tidur malam karena menonton TV bangun harus pagi agar tidak terlambat ke sekolah lagi karena terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena dari tadi kita udah nyaksiin beberapa video, hampir 5. Sekarang kita breaking dulu yuk. Kalau saya bilang selamat pagi, berarti propnya 1 kali ya. Ini semuanya boleh berdiri yuk. Yang lebih aktif. Terusnya, kalau saya bilang selamat siang, ya abis ini kita makan. Selamat siang, prok-prok 2 kali ya. Kalau selamat malam, prok-prok. Terus kalau selamat sore itu nggak usah tepuk tangan. Bukan berarti kita ngomong tidak bertepuk tangan gitu kayak ya. Oke, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, pagi, malam, sore. Oke, sekali lagi ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, selamat kita semua udah konsentrasi. Oke, makasih ya teman-teman, masih fokus ya. Sekarang, mau makan. Oke. Ada pertanyaan tadi yang sudah saya diseminasikan ke teman-teman, kira-kira ada yang nyangkut gak? Atau ada yang penasaran gak? Gimana? Oke, ada pertanyaan 2 orang boleh ya? Ya, Bu Asni, silakan. Yang kenceng Bu Asni, silakan biar saya dengar. Saya kan tentang kesepakatan kelas ya.
Kok namanya berubah menjadi keyakinan? Itu gimana? Keyakinan, ya dulunya peraturan gitu ya. Kenapa sih? Sebenarnya langsung dijawab apa dulu? Jawab dulu ya? Jawab dulu, oke, makasih. Jadi kenapa namanya dirubah jadi keyakinan kelas? Karena kata-kata peraturan, kesepakatan itu ada rasa memaksa atau mengikat, seolah-olah hanya guru yang membuat. Jadi kan tadi di videonya udah dikasih tahu tuh ya Bu Asni, keyakinan itu yang dibuat sama-sama murid. Jadi muridnya mau apa, yakin apa yang mereka bisa lakukan. Misalnya pada kelas A, kelas 1, mereka nggak mungkin misalnya menjadi kreatif setiap hari, itu kan berat banget untuk anak kelas 1 ya. Jadi mereka yakinnya tertib kayak gitu. Jadi sebenarnya kata-kata keyakinan itu apa yang bisa dijalankan oleh seseorang sendiri sehingga tidak ada beban, tidak ada paksaan. Gitu Bu Asni, gimana? Kan kesepakatan juga berarti kan tidak dipaksa. Kata-katanya itu, makanya tadi kita ada video revisi dari Kemendikbudnya ya. Jadi ada pergeseran makna, jadi maknanya lebih luas. Untuk yang tidak memaksa itu adalah keyakinan, kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Asni. Sekarang ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, Bu. Siapa? Yang nanya dulu, yang refleksi. Nanti saya juga mau ada yang refleksi ya, biar pertemuan kita ini lebih bermakna. Bertanya? Satu orang lagi? Biar cepet. Iya, biar nanya ya. Silakan Bu Anis. Tadi tuh banyak kebijakan universal. Ya. Ya. Oh iya, boleh. Ya, banyak lagi. Tadi kan kebanyakan kebijakan universal ya yang sudah dijelaskan. Kenapa yang diterapkan di SD itu ke profil pelajar Pancasila? Oke, sebentar nih, kalau misalnya dilihat dari ini aja video lagi, maksudnya kebijakan-kebijakan universal yang tadi Bu Anis nanyain itu, ini kan ada yang pertama ditaruh profil pelajar Pancasila, ada 5 kebijakan ya, tuh sampai 5 nilai-nilai kebaikan, kebajikan. Jadi kenapa profil pelajar Pancasila 6 pilar itu? Karena intinya profil pelajar Pancasila itu sudah diekstrak dari kelima kebajikan atau nilai-nilai universal yang berlaku di mana saja. Jadi itu udah diintisarikan Bu, makanya diterapkan di SD atau sekolah-sekolah atau yang menerapkan kurikulum merdeka seperti itu. Jadi intinya yang dari banyak itu udah disarikan menjadi profil pelajar Pancasila. Begitu Bu Anis. Ada lagi? Udah paham ya? Oke. Sebelum mengakhiri, saya ingin ada dari teman-teman untuk merefleksikan diri, jadi biar lebih bermakna. Ada yang mau merefleksikan diri? Oke, Bu Ella, silakan Bu. Merefleksikan dari yang tadi Bu ini jelaskan, mungkin yang saya paling dapat itu ada untuk kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar tadi: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa yang diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, untuk memenuhi ini, dengan misalkan di sekolah anak-anak itu mendapat hukuman atau penghargaan, itu kita jadi kayak tidak memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut gitu kan. Terus yang kedua yaitu ada 5 posisi kontrol pada restitusi. Iya, ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, atau posisi sebagai manajer. Dan yang paling ideal menurut itu adalah posisi manajer, di mana dengan posisi manajer itu kita bisa menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ya kita itu sebagai guru ya belajar untuk bisa menjadi manajer yang baik untuk murid-murid sehingga bisa menghasilkan atau bukan menghasilkan ya, bisa mungkin outputnya nanti si anak bisa lebih bertanggung jawab dan mandiri. Oke, terima kasih. Tadi belum dikasih tepuk tangannya untuk Bu Adis, Bu Asti, sama Bu Ella. Dulu. Terima kasih. Jadi memang posisi manajer itu secara nggak langsung berdampak atau berimbas menanamkan karakter ke anak lebih bertanggung jawab dari dasar diri sendiri gitu.
Terima kasih Bu Ella. Satu lagi ya, silakan. Merefleksikan. Bu Yuyun, oke Bu Yuyun, silakan. Terima kasih waktunya. Saya ingin coba merefleksikan kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Indi yang telah mendesiminasikan paparannya pada hari ini. Alhamdulillah saya tuh jadi tahu gitu, oh desiminasi itu ternyata ini loh gitu. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya ya, kita semua ini sudah melakukan semua kebiasaan-kebiasaan seperti kita membentuk karakter murid kita menjadi profil Pancasila, pelajar Pancasila. Kita sudah melakukan semuanya setiap hari ya. Jadi memang kurikulum Merdeka ini kalau menurut saya cuma hanya kulitnya aja, tapi isinya memang sesungguhnya sudah kita laksanakan setelah kita menjadi guru. Jadi memang hanya beda nama saja ya, istilah dan seperti tadi Bu Asti bilang dulu kesepakatan kelas ya menjadi tadi keyakinan. Jadi sepertinya bahasanya hanya diperhalus saja supaya memang kita tidak ada terkesan memaksa anak untuk menjadi baik. Jadi sepertinya mereka learning by doing aja gitu. Jadi sambil belajar, sambil melakukan, jadi ada trial and error juga. Jadi oke, kita melakukan kesalahan karena kita manusia, tapi kita berusaha untuk memperbaikinya tadi dari seperti video-video yang sudah ditayangkan Bu Indi ya. Lalu alhamdulillah banyak sekali manfaatnya ya, jadi kita tambah ilmu, tambah pengetahuan baru. Terima kasih Bu Indi, dan ini juga motivasi bagi kita semua, teman-teman semua untuk terus serta bergerak menjadi CGP juga, terutama istirahat. Saya dukung. Ya mungkin itu saja, tapi saya mau bikin pantun nih, cakep ya nanti bilang ya. Cakep teman-teman, yang kenceng cakep. Iya. Makan sambal terasi di pinggir kali. Cakep. Jangan lupa pakai lalapan. Cakep. Terima kasih kepada Bu Indi. Cakep. Atas jamuan dan ilmu pengetahuan. Cakep. Ada lagi ya. Ikan sepet, ikan gabus. Taruh di dalam kolam ikan. Cepat lebih bagus karena perut udah lapang gak ketahan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Saya merasa apa ya? Merasa teman-teman sedikit atau banyaknya bisa menangkap atau saya bisa mengimbaskan walau hanya baru selapis atau setengah lapis atau 0,1 lapis gitu ya. Semoga untuk kedepannya kita sama-sama bisa membuat perubahan yang lebih baik dan mewujudkan budaya positif. Teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat makan siang. Sampai ketemu di Kombel ataupun kegiatan-kegiatan kita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.